Sikam ko hagamulang Muli maranai lagi rinca-rincahan Ombai akas sikam ko hagamulang Muli maranai lagi rinca-rincahan. Assalamualaikum, selamat pagi sahabat sehat dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara kesayangan kita bersama, acara yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu acara Obsesi, obrolan sehat seputar hoki. Hari ini kita akan membahas kembali atau ngobrol seputar kesehatan yang ada di seputar kita. Bersama saya Ahmad Fahmi SKM. Tentunya saya hari ini tidak sendiri. Saya ditemani seorang host, dokter gigi yang sangat ganteng. Siapa dia? Saya Arif. Dokter gigi Muhammad Arifin Yuslim. Apa kabar Pak Dokter? Alhamdulillah sehat. Acara ini disiarkan secara langsung dari ruang media center Revolusi KIA Dinas Kesehatan Kabupaten Oki setiap hari Senin dan Rabu pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi teman-teman sahabat-sahabat semua yang menyaksikan acara live pada pagi hari ini, kami persilakan juga nanti untuk komen maupun saran, like, dan subscribe-nya di akun Facebook, Instagram, dan YouTube Dinas Kesehatan Kabupaten Oki. Dokter Arif, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang juga tak kalah gantengnya sama Dokter Gigi Arif ini. Boleh silakan diperkenalkan Pak Arif. Ya, baiklah, telah hadir di hadapan kita Bapak Haji Zaidan SKM Menkes. Beliau adalah pimpinan Puskesmas Pematang Panggang 4 dari Kecamatan Dusudi Raya. Sebelumnya Pak Zaidan, marilah kita sapa pemirsa sahabat sehat kita di Obsesi Hoki hari ini. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaidan, SKM Menkes, pimpinan Puskesmas Pematang Panggang 4 yang berlokasi di Desa Sugusari, Kecamatan Dusudi Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di zaman pandemi COVID-19 ini dan menyongsong era adaptasi kebiasaan baru, marilah kita melaksanakan protokol kesehatan dalam rangka memutus mata rantai COVID-19, yaitu antara lain dengan mencuci tangan pakai sabun dengan menggunakan air yang mengalir, atau kita gunakan hand sanitizer bila tangan kita dalam keadaan bersih. Lalu gunakan masker ketika bepergian, karena ketika ketahui bahwa maskermu melindungiku dan maskerku melindungimu dan maskermu melindungiku. Kemudian tetap jaga jarak, hindari kerumunan yang melibatkan banyak orang. Lalu konsumsi makanan bergizi, utamakan makan sayur dan buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C, karena itu akan membuat kita kekebalan kita akan terjaga. Lalu jangan lupa kita olahraga secara teratur dan berdoa kepada Allah SWT agar pandemi COVID-19 di tanah air kita segera sirna dan Indonesia akan sehat. Terima kasih. Luar biasa Pak Arif. Seperti biasa di awal-awal acara Obsesi, narasumber kita menyapa pemirsa yang lagi nonton juga menyaksikan hari ini untuk tidak henti-hentinya kita menyampaikan pesan kesehatan untuk selalu disiplin melaksanakan protokol kesehatan, di antaranya gunakan masker waktu keluar rumah ataupun sedang ada tamu di dalam rumah, ya. Seperti kita ini. Tapi tadi disebutkan nama Pak Haji Zaidan SKM Menkes. Kalau dari nama beliau ini
seperti pemain bintang bola dari Perancis. Sudah. Zinedine Zidane. Terima kasih. Dan benar Pak ya. Dari gaya juga kan mirip ini Pak. Cita-citanya seperti itu dulu. Seperti itu. Jadi sekarang ini jadi Menteri Kesehatan, pimpinan Puskesmas. Jadi kalau di musiknya dipanggil Pak Menteri. Alhamdulillah. Dari jam berapa Pak tadi kita dari lokasi? Alhamdulillah cuaca kita mendukung, jadi kita bersama staf teman-teman yang lain itu mulai jam 5:30 sudah Setengah enam. siap-siap. Iya. Jadi dalam waktu hampir 2 jam perjalanan kita tempuh dan alhamdulillah dengan sehat dan selamat sampai ke dinas kesehatan ini. Ini Pak Arif, kalau kita ingat yang minggu kemarin itu ada Puskesmas Kertamukti. Itu tetangga dengan Iya. Puskesmas PP 4 ini satu kecamatan. Tapi mungkin jaraknya agak jauh. Tema kita pada hari ini itu apa Pak Arif? Embakku Kiai. Wah, unik. Dari nama itu sepertinya unik Iya. untuk dibahas. Nah, tapi sebelum kita bahas, mungkin sahabat-sahabat yang lagi menonton pada pagi hari ini penasaran ini seperti apa Puskesmas PP 4, lokasi, jarak, dan di mana terletaknya? Boleh dijabarkan sedikit Pak Zaidan. Baik, terima kasih Pak Mi, Pak Ari, Ya. ya. Untuk diketahui bahwa Puskesmas Matan Pang 4 itu berdiri sekitar tahun 1985. Iya. Jadi pada waktu itu masih unit pelayanan migrasi, PT Migrasi. Jadi untuk luas wilayah itu 128,58 km persegi. Iya. Dan jumlah penduduknya itu 21.960 jiwa ya. Nah untuk wilayahnya sendiri itu terdiri dari 9 desa dan 7 desa itu adalah ekstramigrasi, 2 desanya adalah desa asli ya, Desa Pribumi. desa pribumi. Kemudian untuk mata pencahariannya itu adalah pertanian, perkebunan, yaitu kelapa sawit maupun karet. Nah, alhamdulillah ini Bung Pami, Ya. Pak Arif, Ya. wilayah kami ini berada di dataran tinggi boleh bilang, sehingga untuk bencana alam banjir, insya Allah sampai sekarang belum pernah dan kita doakan nggak bakal pernah ya. Ya. Nah, Tapi kalau banjir rezeki boleh Pak ya? alhamdulillah, insya Allah ada yang kita harapkan. Amin, amin, amin. Nah, kemudian untuk diketahui sendiri dari 9 desa kita itu terdiri dari desa Sungguhsari, Sukasari, Ciptasari, Sumber Baru, Mulia Jaya, Mataram Jaya, dan Makmur, Badian Makmur, serta Kemang Indah. Jadi 9 desa kita wilayah kita. Kemudian Berarti Puskesmas PP 4 ini merupakan kakak dari Kertamukti yang kemarin kan? oh ya benar. Bakal dari pengembangannya Kertamukti. Benar-benar. Jadi pada tahun 2010, jadi kita dilakukan pemekaran, pengembangan menjadi 2 puskesmas karena untuk Kecamatan Siraya itu terdiri dari 17 desa. Jadinya Ya, ada 17 desa. Nah, jadi untuk Pematang Pangan 4 itu ada 9 desa. 9 desa. Sedangkan 8 desanya itu berada di wilayah Kertamukti. Kan? Ada Itu. puskesmas banyak seluruh desa Pak. Alhamdulillah sampai sekarang semua desa kita mempunyai puskesdes plus 2 puskesmas pembantu. Jadi untuk mendukung pelayanan kesehatan yang menyentuh kepada masyarakat, insya Allah sesuai dengan cita-cita kita bersama, masyarakat tidak mengalami permasalahan untuk datang ke puskes yang ada di wilayah kita. Gitu. Jadi masalah sumber daya manusia kesehatan untuk puskesmas kami sampai sekarang berjumlah 52 orang. Yang di itu dan Pustu Puskesdes atau gimana Pak? Itu menyebar. Menyebar. Jadi ada yang di Pustu, ada di Puskesdes. Dari 9 puskesmas, Puskesdes dan puskesmas pembantu semua ada tenaga yang kita tempatkan di sana. Untuk Pak Zaidan sendiri sudah berapa lama bertugas di Pematang Pangan 4?
Kalau saya itu mulai 2015. 15. Memang sebetulnya awal mula saya di sana itu 1991 Pak Lami. Tinggal di situ, tinggal di Mesuji. Iya, tinggal di Mesuji. Jadi untuk wilayah itu alhamdulillah menguasai Ya. seluk-beluknya itu. Jadi ketika kita melakukan pembinaan boleh dibilang tidak ada hambatan begitu banyak. Menguasai tapi tidak monopoli perdagangan sawit di Ah. luar. Tidak, kita banyak sawit tapi tetangga. Jadi dengan tadi 9 desa ini, bagaimana Pak dengan kegiatan tadi Mbak Kiai ini bisa latar belakangnya ya? Iya. Bagaimana bisa Dari namanya ini Pak Arif unik. unik ya? Ya. Seperti bahasa Jawa Mbakku Ki Ayu. Iya, Kiai. Nah, tolong ini kita mau tahu lebih dalamnya. Maksudnya apa? Terus latar belakang dari terbentuknya Mbakku Ki Ayu ini gimana? Baiklah, mungkin saya tambahkan sedikit tadi masalah sumber daya manusia kesehatan. Jadi kita punya 2 dokter umum, 1 PNKes dan 1 Nusantara Sehat. Kemudian didukung oleh perawat 10 orang, bidan 26 orang, terapis gigi dan mulut 2 orang, kemudian ada ARM, laboratorium 1 orang, dan apoteker 1 orang. Jadi saya kira agak mendekati dengan Permenkes tentang puskesmas yang standar puskesmas yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Permenkes 43 Pak ya. Jadi kembali ke inovatif Mbakku Ayu tadi, itu Mbak Ki Ayu. Jadi Mbakku Ayu cantik, ya. Mbakku ini cantik ya. Karena diartikan dalam bahasa. Ya dalam bahasa, karena kenapa kita mengambil Ya. ngambil inovatif seperti itu, karena mohon maaf, jadi wilayah kita kan ekstramigrasi, jadi banyak dari suku Jawa, jadi kita biar lebih familiar. Jadi Mbakku, oh Mbakku. Kalau Ayuku kan bahasa Palembang ya. Iya. Ya, jadi kalau Mbakku kan lebih melekat itu. Jadi kita bermula dari dilakukannya survei mawas diri. Jadi survei mawas diri itu terus di puskesmas serta pengelola program mengadakan kunjungan ke desa, kepala desa maupun ketua PKK desa. Kita konsultasi, mohon dukungan untuk mencari permasalahan kesehatan apa saja yang kira-kira bisa kita bantu untuk mencarikan jalan keluarnya di dalam perencanaan ke depannya. Ya. Jadi pada survei tersebut kita melakukan pendekatan, kemudian kita adakan musyawarah, bincang-bincang, kita rumuskan apa kira-kira permasalahan di desa tersebut, misalnya berhubungan imunisasi, kesehatan lingkungan, tentang ibu hamil, kemudian pemberantasan sarang nyamuk, merokok, dan banyak hal. Itu kita lakukan pada bulan September tuh, Pak Arif dan Bu Fahmi. Jadi minggu pertama, minggu kedua. Kemudian setelah kita dapatkan, kita susun draftnya. Nanti pada bulan Oktober kita kembali lagi ke desa untuk melakukan pelaksanaan survei. Itu bulan minggu pertama, minggu kedua juga bulan Oktober. Jadi melakukan survei ini perangkat desa atau kader, kemudian dibantu oleh bidan desa kita. Nah, setelah kita dapatkan, nanti kita akan rekap hasilnya, kemudian kita susun berdasarkan peringkat mana persentase yang terbesar, Skala prioritas ya skala prioritas. Kemudian kita lakukan MMD, jadi musyawarah desa. Itu nanti inisiatif dari desa, untuk pasangan kita hanya sebagai fasilitator. Nah, setelah kita sampaikan apa permasalahan, setelah kita susun tadi, baru nanti ditentukan permasalahan apa yang harus kita carikan jalan keluar, dan bagaimana caranya agar masalah-masalah tersebut dapat tercapai. Ya. Akhirnya dari beberapa item yang kita temukan,
dari hasil SMD, MMD setelah selesai dari rapat tersebut kita temukan adanya angka kematian bayi dan kematian ibu, kemudian imunisasinya belum lengkap, kemudian adanya buang air secara sembarangan, adanya merokok dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pemberantasan sarang nyamuk. Cukup banyak juga yang Iya. ditemukan dari hasil SMD Iya. dan diteruskan dalam MMD. Jadi dijelaskan juga di waktu SMD kita sudah melibatkan kader dan tokoh masyarakat, Pak ya. Lihat dukungannya sangat besar Pak ya. Ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi Ya. diteruskan di tingkat MMD itu jadi kita cuma memfasilitasi untuk pertemuan MMD. Ya benar Pak. Setelah dilaksanakan tadi ketemu banyak masalah, salah satunya masalah kematian bayi. Kematian bayi yang melahirkan dan ibu yang melahirkan. Iya, iya. Terus Pak, dari hasil MMD terus terbentuknya Embaku Kiai itu begitu di hasil MMD atau gimana ini Pak? Ya kita tadi berdasarkan program dari Dinas Kesehatan dalam rangka menurunkan angka kematian ibu Iya. dan bayi. Jadi kita menyikapi itu, Ya. mensikapi program dari Dinas Kesehatan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi yang melahirkan dan ibu yang melahirkan. Jadi itu yang kita lebih utamakan. Namun demikian program yang lain itu tetap kita laksanakan. Kegiatan pelaksanaannya di lapangan seperti apa ini Pak? Apa ada kegiatan yang disatukan dengan kegiatan posyandu atau kegiatan khusus gitu pada saat mengatasi ibu hamil atau dan sebagainya? Tapi kita tadi belum dengar penjabaran dari Embaku Kiai itu. Mungkin sahabat tuh mau lihat, mau dengar juga. Yang dimaksud Embaku Kiai itu apa? Oh ya, Dilanjut oh pertanyaan ya, Pak Arif tadi. mohon maaf ya Bu Fahmi, Arif. Jadi Embaku Kiai, jadi gemar membaca buku di posyandu. Gemar membaca buku di posyandu. Ya, karena kalau tidak kita bangkitkan ibu-ibu hamil atau ibu yang punya bayi balita, mereka terkadang malas untuk Iya. membaca buku. Memang benar alasan. Pak Daidan, untuk sekarang ini potensi ataupun kemauan untuk membaca itu sangat kurang, baik di tingkat anak sekolah maupun orang dewasa, apalagi ibu-ibu yang lagi di posyandu. Kayaknya di sini akan dilakukan stimulan untuk melakukan gemar membaca buku. Buku-buku itu memang sudah ada di posyandu atau gimana Bapak? Alhamdulillah, support dari Dinas Kesehatan untuk buku KIA, kan KIA ini alat sederhana, Iya. tapi efektif untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan terhadap ibu hamil, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui dan punya bayi balita. Jadi untuk buku itu tidak mengalami kesulitan. Ya. Begitu diperlukan, kita tinggal hubungi Dinas Kesehatan, langsung di drop ke kita. Iya. Alhamdulillah. Warna merah muda itu ya. Ya, Jadi ya. warna merah. Kembali ke pertanyaan Pak Ya, Arif tadi. nah itu ya. Gimana Pak? Jadi kan tadi sudah disampaikan hasil dari SMD MMD itu dibawa untuk menjadi perencanaan Pak ya. Ya. Nah, kemudian pelaksanaannya di lapangan itu seperti apa Pak? Oh ya, Kegiatan yang baik, terima kasih AA. Jadi untuk pelaksanaannya itu kita lakukan tadi sosialisasi pertama pada saat posyandu, kemudian kita lakukan kelas ibu hamil, kemudian ada lagi staf kita, bidan desa kita anjurkan untuk membuat grup WhatsApp ibu hamil. Iya. Jadi kalau ada permasalahan terhadap kehamilan baik di semester 1 sampai 3 bulan, semester kedua 5 sampai 6 bulan, gitu selanjutnya. Jadi mereka nggak ada kendala cukup berarti. Lalu ketika posyandu kita ajak sharing permasalahan apa yang terjadi pada saat kehamilan, kemudian permasalahan apa yang berhubungan dengan tumbuh kembang bayi dan balita, kemudian bagaimana mengkonsumsi makanan yang bergizi,
Jadi banyak hal yang kita dapatkan dengan membaca buku. Ya. Nah, pertama Jadi kadang ibu ya. sasaran itu dia memahami ya Pak ya, 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 memahami benar. tentang suatu kondisi terhadap anaknya tersebut. Ya. Apa yang sudah lakukan sudah sampai sejauh mana itulah kira-kira Pak ya. Ya benar. Jadi Memahami. mereka harus bisa memahami, jadi membaca. Itu tadi saya bilang ketika hamil pertama, ketika kehamilan trimester pertama, kedua, ketiga, saat melahirkan, saat nifas, kemudian imunisasi 0-24 jam yang HBO, kemudian imunisasi yang lain ya, termasuk 1000 hari pertama 1000 hari yang pertama kehidupan yang emas. Jadi itu terpantau semua. Nah di sini yang perlu kita bangkitkan kepada ibu-ibu hamil. Jadi jangan sampai nanti itu terjadi, jangan sampai adanya resiko kehamilan jadi terjadinya kematian. Iya. Karena Jadi kita bisa mencegah. bisa mencegahnya, betul Bung Wahmi. Untuk tekniknya sendiri nih Pak Zaidan di dalam posyandu itu, apakah kegiatan ini tergabung untuk membaca ini, cuma membaca ini, ataukah disiapkan waktu khusus untuk ibu-ibu ini? Karena kita ketahui untuk membaca buku gemar, membaca buku KIA ini tentunya harus ada kemauan juga dari ibu-ibu yang lagi datang ke posyandu. Iya. Nah, gimana teknisnya ini kira-kira Pak? Baik, jadi untuk bersama Nawang 4 itu kita punya posyandu bayi balita itu 17 pos Pak Arif. Iya, Lalu 17 pos pos. di PTM-nya ada 9, posyandu lansianya ada 9 juga. Jadi semua desa kita bentuk posyandu. Tentu posyandu juga bukan milik kita ya, milik dari desa. Kita hanya sebagai fasilitatornya aja. Jadi untuk kegiatannya itu tidak bersamaan Pak Bung Fahmi. Karena kalau bersamaan tentu akan mengalami masalah. Karena ketika kita ada kegiatan imunisasi itu kan banyak sekali yang bawa bayi balita, kemudian ada yang mau penimbangan. Jadi seperti ini tidak efektif kalau kita gabung. Jadi kita harus memisahkan, bisa dalam waktu yang berbeda atau waktu yang bersamaan tapi di tempat yang berbeda. Tapi di satu lokasi maksudnya atau dibuatkan ruangan di situ Bapak? Oh, alhamdulillah ada beberapa desa di kita yang telah membentuk gedung posyandu sendiri. Jadi misal di posyandu bayi balita ya sudah di bayi balita nanti untuk kelas ibu hamil atau kita belajar dalam memahami buku KIA ini di tempat yang lain, tapi dalam satu gedung. Pada ini sudah berapa lama ini Pak kegiatan ini? Alhamdulillah kita sudah mulai di bulan November kemarin. Jadi sebelum bulan November kan belum pandemi COVID ya. ya. Nah pada saat pandemi COVID ini bagaimana protokol kesehatannya? Ya karena ini menyangkut kesehatan ibu yang hamil dan kesehatan bayi balita itu tetap kita laksanakan. Namun protokol kesehatan tetap kita jalankan. Jadi ibu-ibu tidak ada masalah kesehatan dan COVID-19 tidak tertular itu, dan juga bisa kita lakukan sweeping dari rumah ke rumah. Kita harapkan bidan desa kita bersama kader datang di rumah. Jadi kan kesempatan untuk berkumpul, kesempatan untuk termasuk ini ya, kontak fisik itu kecil sekali itu. Pada saat sweeping termasuk dalam kegiatan imunisasi dengan follow up ya. Ya, betul ya. itu. Jadi tetap terpisah, namun bisa dalam waktu yang bersamaan atau dalam gedung. Mohon maaf, ya. ada kendala nggak pada saat pelaksanaan itu Pak? Ya, kita nggak bisa memungkiri ya di setiap kegiatan yang pandemi Pak Arif pasti masalah hambatan itu ada. Namun koordinasi kita dengan Dita Sektor, Dita Program, Ketua PKK Desa, Bu Depokja 4 dengan Data Kesehatan itu bahu membahu
agar kegiatan ini tetap terlaksana. Iya. Karena kita kan punya tanggung jawab moral untuk menciptakan ibu dan anak dalam keadaan sehat, ya. Apalagi anak itu harapan masa depan kita. Jadi kalau mereka tidak kita bangun dari sekarang, bagaimana kehidupan generasi kita ke depan? Iya. Itu, Pak Arif. Kalau kita simak ini Pak Arif dari perbincangan kita tadi, tampaknya di wilayah kerja Pak Zaidan ini di desa itu sudah menyadari akan pentingnya posyandu, di mana mereka sudah punya posyandu sendiri. Benar. Itu mungkin dari alokasi dana desa, Pak ya. Ya. Nah, karena kita untuk flashback ke belakang dulu, Ya. kesannya posyandu itu punya puskesmas, Ya. punya orang kesehatan. Ya. Jadi kita yang bergebuk istilah untuk memajukan posyandu, tapi desanya kurang perhatian. Nah, sekarang sudah berbalik kayaknya. Ya. Orang desa itu sudah semangat untuk memajukan posyandu, apalagi sudah ada program dari Bapak Bupati untuk satu desa satu posyandu, satu desa satu poskesdes, ya. Dan hal ini sangat maju sepertinya dan sesuai dengan inovasi yang dibuat oleh Puskesmas PP 4 untuk rumah membaca posyandu. Tentunya Pak Zaidan, kita harus juga mengupdate ini buku-buku, ya Pak ya. Karena akan ada kebosanan kalau bukunya tidak diganti atau tidak diupdate ilmu-ilmunya juga. Itu gimana Pak? Jadi gini, masalah buku ini kalau saya perhatikan sering berubah, covernya berubah format, namun secara isinya tetap. Jadi mungkin itu salah satu trik untuk menghindari kebosanan dari ibu-ibu sendiri, ya. Seperti banyaknya gambar-gambar gambar-gambar maupun warna-warni itu membangkitkan mereka untuk membaca buku tersebut. Jangan-jangan ini nanti yang lebih tertarik anak-anaknya ini Pak. Alhamdulillah. Jadi begini Pak, terkait dengan program inovasi sini Pak ya, ada nggak suatu upaya dari Puskesmas dan seluruh lintas program dalam penguatan stabilitas program ini Pak, terkait dengan adanya penurunan angka kematian ibu atau angka kematian bayi atau neonatus malah sekarang, ya Pak ya. Nah itu nanti yang terkait dengan peningkatan cakupan dan mutu dengan 12 indikator di SPM. Nah bagaimana kira-kira Pak? Baik, Arif, Wani, Ya. Untuk kita ketahui bahwa dalam rangka kita menentukan inovasi tadi, kita karena melihat dari target kita yang tidak tercapai maupun adanya angka kematian dan ibu dan bayi seperti untuk 2015 untuk selama tahap 4 itu ada 1 kematian bayi, namun demikian dari kematiannya di rumah sakit. Namun sebagai kita wilayah ya tetap kita bertanggung jawab untuk itu. Kemudian untuk 2020 alhamdulillah tidak terjadi angka kematian ibu dan bayi. Berarti ada penurunan. Alhamdulillah. Nah, insya Allah pondok aja ke depannya zero kematian ya bagi ibu dan bagi bayi. Gitu. Ya, jadi sudah tampak hasil dari inovasi yang dilakukan, di mana ibu-ibu itu sudah menyadari akan pentingnya. Benar. Pak Fahmi, saya melihat Puskesmas Rumah Panggang ini, siklus manajemennya sudah terlihat, mulai dari perencanaannya sudah ada, tata belakangnya seperti apa. Kemudian tadi sudah disampaikan tentang pergerakan pelaksanaannya, dan ada penilaian, pengendalian, dan untuk evaluasinya. Jadi ini saya rasa bisa terus memotivasi teman-teman Puskesmas yang lainnya gitu lah kira-kira. Nah sekarang bagaimana saran dan harapan dari Pak Zaidan terkait dengan untuk ke depan, dan apakah ada program inovasi yang lain yang bisa dijadikan kegiatan dalam peningkatan mutu dan cakupan Puskesmas ya? Baik, Selain dari tadi ya, baik sahabat sehat di mana saja berada, kami Pak Arif, bahwa hambatan itu tadi sudah saya bilang di depan itu selalu ada, namun
berkat kerjasama dan rasa saling memiliki dan tanggung jawab yang besar, makanya hambatan tersebut perlahan kita perlahan untuk bisa diatasi. Dan mungkin pemirsa juga bisa mengetahui bahwa Arif ini memang orangnya administrasi manajemen. Jadi ketika kami akreditasi, Arif inilah yang memponsel kami ya. Jadi hampir teman-teman itu nggak bisa tidur untuk melaksanakan kegiatan itu, termasuk P1, P2, P3-nya ya. Jadi tidak bisa tidur dikunci bukan mau di sana banyak nyamuk Pak. Cuma bisa. Alhamdulillah kalau nyamuk itu kayaknya ada yang manis, jadi dia siap selalu menggigit. Kemudian untuk Fahmi sendiri ini pembina kami ini usaha kesehatan berbasis masyarakat pengembangan. Jadi yang berhubungan ke masyarakat ya konsultasi kami ya dengan Pak Fahmi. Jadi akreditasi kami alhamdulillah untuk upaya kesehatan masyarakatnya saya dengar, tapi mungkin di belakang saya kayak tinggi jempol gitu. Iya, benar. Jadi nampak penguatan kerjasama lintas program dengan lintas sektor itu dimunculkan. Benar sekali. Kemudian untuk inovasi tadi sudah saya sebutkan bahwa antara lain adanya pemberantasan sarang nyamuk yang harusnya dilaksanakan sekali dalam seminggu, tapi ternyata masyarakat kita masih juga ada yang namanya tidak kesadaran kan bisa kita rubah memang dalam waktu yang lama, bukan nggak bisa, perilaku itu pasti bisa dirubah, namun terikat dengan niat maupun ada etikat baik untuk berubah. Nah, dari sana kita melihat kejadian tersebut, yaitu dengan membentuk inovasi kader cantik. Kader cantik. Iya, kader cantik itu. Apalagi itu Pak Arif. Jadi kalau pertama kita Mbaku Ki Ayu ya. Iya. Mbaku ini kan Ayu. Unik Nah, ini ini namanya Pak Arif. jadi Mbaku Ki Ayu kan gemar membaca buku Iya. dulu. Nah, sekarang kader Cantik. cantik. Jadi kader pencari jentik. Kader pencari jentik. Tapi memang nggak salah, kadernya memang cantik. Oh, Iya. nama yang disebutkan kader cantik itu berarti yang di situ lebih difokuskan untuk melakukan kegiatan itu kadernya sendiri. Betul, kadernya sendiri. Namun sebelum itu kita sosialisasi tentang kegiatan mencari titik nyamuk. Ya. Kemudian kita harapkan kader itu perpanjangan tangan dari kita. Jadi bukan hanya dia mencari, tapi dia memberikan penyuluhan dan kita harapkan masyarakat itu sendiri mengerti. Oh, begini titik nyamuk yang tidak boleh berada di dalam kamar mandi atau di dalam setor. Berarti kadernya udah tidak bisa dong Pak. Ya. Alhamdulillah. Kader kesehatan kita bisalah kita andalkan. Iya. Pak Arif, semakin menarik obrolan kita siang hari ini. Namun sebelum kita lebih dalam mengupas apa yang ada di Puskesmas PP4, kita break dulu sesaat. Kita saksikan live musik, nanti dilanjutkan juga dengan tutorial kesehatan. Betapa hancur hati, hilang gairah.
serasa hampa, selimuti di jiwa. Tak ada lagi tawa dan tak ada ceria. Semua hilang, terkubur dalam duka. Dia kini telah pergi jauh, terbang tinggi tinggalkanku di sini. Tuhan, Engkau tahu aku mencintainya, dan tak ada yang bisa mengganti dirinya. Tuhan, hanya Dia yang selalu ada dalam anganku, dalam benakku. Tuhan, Engkau tahu aku mencintainya, dan tak ada yang bisa mengganti dirinya. Tuhan, hanya Dia yang selalu ada dalam anganku, dalam benakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat obsesi dimanapun berada. Seperti biasa setiap hari Senin dan Rabu kita program obsesi tayang untuk menemani sahabat obsesi yang ada di rumah. Dan setiap episodenya kita akan mengadakan praktek-praktek tentang kesehatan. Dan kali ini kita telah kedatangan narasumber dari Puskesmas Pematang Panggang 4 yang akan mempraktekkan tentang cara pemanfaatan bahan-bahan tradisional untuk pemberantasan nyamuk demam berdarah. Dan langsung saja ya sahabat obsesi, kita sapa dulu narasumber kita. Selamat siang Dr. Retno. Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh sahabat obsesi dimanapun berada. Selamat siang, Cek Mala. Iya. Baik dokter, sebelum kita masuk ke praktek tentang cara pemanfaatan bahan tradisional, mungkin saya ingin bertanya dulu, ini dokter ya, apa sih yang melatar belakangi sehingga terbentuknya ide kreatif seperti ini? Ya, silakan dokter. Baik, terima kasih Cek Mala. Jadi tadi yang ditanya mengenai latar belakang kenapa kita dari Puskesmas Pematang Panggang 4. Jadi perlu diketahui juga, jadi Puskesmas Pematang Panggang 4 ini kita wilayah kerjanya itu sebagian besar itu terdapat banyak perkebunan sawit ya, baik perkebunan sawit juga perkebunan karet ya. Kemudian kita dari Puskesmas Pematang Panggang 4 juga merupakan Puskesmas rawat inap ya. Tadi yang mengenai wilayah kerja kita yang banyak perkebunan itu kaitannya adalah dengan wilayah kita yang seperti itu, geografisnya seperti itu merupakan habitat yang sangat bagus sekali untuk nyamuk berkembang biak. Ya, jadi memang dari Puskesmas Pematang Panggang 4 yang rawat inap, beberapa bulan ke belakang dari rawat inap itu kita menemukan beberapa kasus demam berdarah. Jadi ada beberapa kasus demam berdarah karena kita tahu kan demam berdarah itu kalau misalkan dia
mengalami yang parah, bisa sampai shock, bisa sampai kematian. Jadi memerlukan perawatan. Iya. Jadi sangat bahaya sekali ya dokter ya penyakit Benar demam berdarah sekali, ini sendiri. Iya. Jadi tadi sudah dijelaskan apa namanya puskesmas Pematang Panggang 4 ini merupakan puskesmas rawat inap ya dokter ya. Jadi berarti tentunya kita perlu menyiapkan ruangan yang aman dan nyaman ya tentunya dokter ya, yang pastinya harus terhindar dari sarang nyamuk ya dokter ya. Jadi untuk membuat ruangan itu terasa aman dan nyaman dan terhindar dari nyamuk, itu kira-kira apa yang dilakukan oleh staf puskesmas? Baiklah, mungkin saya jelasin dulu ya Cak Malania. Jadi tadi memang penyakit demam berdarah yang paling sering kita dengar disebabkan penyebarannya lewat nyamuk. Tapi bukan cuma penyakit demam berdarah aja. Jadi ada beberapa penyakit yang penyebarannya juga bisa ditularkan lewat nyamuk. Contohnya aja kaki gajah, pernah dengar kaki gajah? Ya, Filariasis ya. ya. Kaki gajah yang kakinya bisa sampai besar, itu juga penyebarannya bisa disebarkan lewat penyakit lewat gigitan nyamuk. Ya. Kemudian ada juga penyakit namanya cikungunya. Cikungunya juga disebarkan oleh nyamuk. Terus yang nggak kalah familiar juga mungkin di masyarakat, salah satunya adalah malaria juga ya. Jadi malaria itu kita Indonesia merupakan daerah endemis untuk malaria dan juga demam berdarah. Jadi selain demam berdarah, ternyata nyamuk ini bisa menularkan beberapa banyak penyakit yang nggak kalah bahayanya juga dibandingkan demam berdarah ya. Terus alasannya dokter, kenapa memilih bahan tradisional? Sedangkan seperti kita ketahui kan sekarang kan sudah banyak sekali ya produk-produk untuk pemberantasan sarang nyamuk, seperti obat nyamuk bakar, ada obat semprot, dan ada juga yang body lotion seperti itu. Terus kenapa sih tiba-tiba tercetus ide memanfaatkan bahan tradisional? Iya, jadi bahan tradisional ini ya, memang kita menggunakan bahan tradisional atau yang alami ini karena kita berpikir kalau misalkan kita menggunakan obat-obat seperti obat semprot, kemudian obat nyamuk bakar, kemudian juga lotion, itu untuk obat-obat itu sendiri dia ada mengandung bahan kimia sintetis ya. Jadi kalau misalkan sebenarnya kalau untuk pemberantasan nyamuk sendiri yang paling utama sebenarnya yang harus kita utamakan adalah dengan 3M plus sebenarnya. Apa itu 3M plus ya? Jadi 3M plus itu M-nya 3, terus plus M-nya adalah mengubur, kemudian menutup dan juga menguras tempat-tempat penampungan air ya, seperti bak, atau kalau misalkan lagi musim hujan banyak pot segala macam yang bisa menampung air, itu harus 3M ya, ditutup, dikuras, kemudian mengubur tempat-tempat penampungan air. Kemudian yang plusnya, plusnya yaitu dengan menabur bubuk abate. Jadi bubuk abate itu untuk mematikan jentik nyamuk ya. Nah, itu yang utama. Kemudian setelah kita melakukan yang utama tersebut, kita juga bisa melakukan tindakan-tindakan pencegahan untuk menghindari gigitan nyamuknya ya. Untuk menghindari gigitan nyamuk, benar tadi kata Cek Mala, mungkin kalau misalkan orang yang pengennya praktis mau pakai obat nyamuk ya, obat nyamuk semprot, obat nyamuk bakar, atau yang paling baru obat nyamuk elektrik ada juga ya. Tapi obat nyamuk itu ternyata dia mengandung bahan-bahan kimia ya, bahan kimia yang termasuk dalam insektisida. Jadi dia memang fungsinya untuk mematikan nyamuk. Jadi kalau misalkan kita semprot, nyamuknya memang bisa mati langsung ya. Mungkin punya efek untuk tubuh kita ya dokter. Jadi efek sampingnya itu bisa efek samping jangka pendek, bisa juga efek samping jangka panjang ya. Kalau misalkan efek samping jangka pendeknya mungkin waktu disemprot, Cek Mala bisa rasa sendiri kan, biasanya bisa mulai dari sesak, tenggorokannya bisa sakit, atau ada orang yang sudah punya ada riwayat asma atau riwayat gangguan saluran pernapasan, itu efeknya bisa lebih berat ya. Mungkin langsung saja dokter, ini ada apa aja nih di depan kita? Baik, jadi ini pada pagi hari ini kita mau demo untuk pembuatan untuk mengusir nyamuk ya. Jadi ini bedanya tadi dengan obat nyamuk, dia bukan mematikan nyamuk, jadi dia mengusir nyamuk supaya nyamuk itu tidak berada di ruangan kita atau tidak menggigit kita ya. Jadi kenapa kita menggunakan bahan-bahan alami ini? Dia fungsinya untuk mengusir tadi dengan bau-bauannya, Cek Mala. Ya, ini ada apa dokter? Ini ada jeruk nipis. Kemudian yang kedua kita pakainya cengkeh. Jadi cuma cukup dua bahan ini ya. Ini salah satu aja. Sebenarnya bisa juga dengan serai ya, daun serai. Terus tuh bisa juga dengan
namanya kalau misalkan orang-orang itu sering nanam bunga lavender. Oh iya, itu bunga juga lavender ya. salah satu contohnya untuk mengusir nyamuk ya. Iya. Nah, kalau yang pada hari ini kita demonya dengan menggunakan jeruk nipis sama cengkeh cengkeh, ya. Jadi iya. caranya tinggal jeruk nipisnya ini kita potong aja ya. Potong. Nah, jeruk nipis ini wanginya enak Cek malah. Iya, kalau Jadi kita kan Mm-mm, suka, tapi kalau kalau kita nyamuk suka. nggak suka ya dengan bau. Benar. Jadi selain istilahnya dia selain kita mengusir nyamuk, kita juga bisa dapat efeknya dari bau-bauan. Iya, gitu, aromaterapi ya, Benar, dokter ya, benar. aromaterapi ya. Ya, jadi kalau misalkan sudah dipotong seperti ini, Mhm. tinggal nanti bunga cengkehnya ini kita tusukkan di sekitar jeruk nipisnya ya. Iya. Jadi tinggal Bisa bantu boleh. dokter. boleh. Jadi sangat sederhana sekali ya, Sangat sahabat sederhana obsesi ya. sekali. Kemudian bahan-bahannya juga tidak terlalu sulit untuk dicari ya. Iya. Dan ini juga termasuk tanaman obat keluarga juga ya, dokter Benar. ya. Jadi bisa Mhm. pemanfaatan toga ya. Obat keluarga. Iya. Terus kalau setelah ditusuk-tusuk ini, terus ditaruhnya di mana nih, dokter? Jadi bisa kita letakkan di sudut-sudut ruangan, bisa. Jadi bisa kita letakkan di sudut ruangan, atau kalau misalkan kita sebelum mau tidur, kita letakkan di dekat kita mau tidur juga bisa. Jadi dia istilahnya bau-bauannya itu Menimbulkan efek relaksasi. bisa. Gitu Jadi ya. kan nyamuknya tidak mendekat ke arah kita. Oh seperti itu. iya. Ini juga bisa jadi hiasan ya, dokter ya, karena ini cantik sekali kalau diletakkan di seperti mangkuk. Iya atau benar apa ya. Iya. Dan ini untuk ketahanannya, dokter. Ini kan bahan alami ya. Ini bisa sampai tahan berapa hari, dokter? Bisa 2 hari, 3 hari masih bisa. Tapi kalau misalkan kita tinggal kita bauin aja, kalau misalkan baunya sudah mulai hilang, sebaiknya kita ganti, kita bikin yang baru lagi ya. Oh iya. Supaya kan tadi memang fungsinya dia menyebabkan bau yang menyebabkan nyamuk itu tidak suka, karena nyamuk itu dia memang sangat peka sekali terhadap bau-bauan ya. Iya. Ya, ini tapi tetap kita harus tetap menerapkan yang tadi ya, dokter ya, prinsip 3M+ ya, dokter. Iya benar sekali. Jadi yang paling utama tadi memang 3M+ tadi, kemudian bisa dengan tambahan kita sebagai yang tadi kalau kita misalkan untuk menghindari efek samping dari penggunaan obat-obat nyamuk, bisa kita gunakan bahan yang lebih alami yang Iya. tidak menyebabkan efek samping. Iya, baik. Ini sudah selesai, dokter ya, seperti ini ya. Jadi ini untuk sahabat obsesi yang ada di rumah bisa banget diterapkan di rumah masing-masing ya, karena dari bahannya aja ini bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Jadi memang untuk ini sangat ekonomis ya, dokter ya. Benar, Ya, karena ini sekali. nggak butuh biaya mahal Nggak untuk butuh bikin biaya seperti mahal. ini ya. Ya baik sahabat obsesi yang ada di rumah, demikianlah praktek dari kami. Terima kasih dokter Retno. Sama-sama. Ya, ini semoga bermanfaat untuk sahabat obsesi yang ada di rumah. Ya, mungkin sahabat obsesi ada pesan-pesan dari dokter Retno ya. Baik, terima kasih. Mungkin pesan terakhir dari saya tadi sudah dijelaskan mengenai pencegahan dengan mengusir nyamuk dengan pembuatan dengan menggunakan jeruk nipis dan cengkeh. Tapi pesan saya yang terakhir yang tadi tetap menerapkan 3M+, kemudian tambahannya memang dengan menggunakan bahan alami ini. Sehingga yang ingin saya pesankan yang terakhir adalah kita pencegahan lebih baik dari mengobati. Jadi kita melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah penyakit dengan terutama dengan perilaku hidup bersih dan sehat ya, Iya. sehingga kita semua bisa terhindar dari penyakit. Ya. Baik sahabat obsesi, jangan lupa like, comment, dan subscribe di akun channel YouTube kita dan di akun media sosial kita di Dinkes Kabupaten Oki, dan terus pantengin program obsesi yang tayang setiap hari Senin dan Rabu, karena kita akan ada praktik-praktik menarik tentang kesehatan. Dan saya Cek Mala dan Dr. Retno pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, menarik sekali Pak Arif. Setelah kita dengarkan dan kita saksikan juga dari musik dari Bung Amin dan yang berduet dengan salah satu stafnya Pak Zaidan, dilanjutkan tadi juga tentang tutorial bagaimana cara hemat dan herbal untuk mengusir nyamuk di lingkungan kita yang disampaikan oleh Dr. Retno.
Beliau juga salah satu dokter di Puskesmas Pematang 4 yang dipandu oleh Cik Mala. Cik Mala ini spesialis herbal. Tampil di acara-acara herbal sangat menarik Cik Mala ini, karena saya sebutkan Pak Arif, Cik Mala ini ada komen kemarin dari teman-teman. Siapa Cik Mala ini? Ternyata dia ini tim kreatif dari Obsesi yang juga bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Oki ini. Iya. Dan kalau kita simak tadi Pak Arif, sangat mudah ya, simple, terus bahan-bahannya juga gampang dicari. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk sahabat Obsesi yang ada di rumah, yang ada yang lagi menyaksikan sekarang ini, untuk mengikuti bagaimana sekarang ini cara-cara herbal merupakan pilihan yang tepat untuk kita dan aman. Kembali Pak Arif, kita ngobrol dengan narasumber kita. Kali ini kita akan kupas lagi apa tuh Mbaku Kiai. Tadi Pak Arif, kita dijelaskan sama Pak Zaidan ini bagaimana proses dari awal, ada SMD, ada MND, terus dilaksanakan kegiatan sesuai dengan hasil dari MND, itu didukung oleh masyarakat, lintas sektor. Tentunya kita juga penasaran setelah terlaksana kegiatan Gemar Membaca Buku Karya di Posyandu ini, dari lintas sektor itu masih tetap untuk mendukung, bentuk dukungannya, terus sampai sekarang ini pelaksanaan kegiatannya sendiri sejauh mana ini Pak Zaidan? Termasuk Pak Ahmad Fahmi, dampaknya Dia dari kabupaten kegiatan ini sendiri. Baik, sahabat sehat Obsesi yang berada di mana saja. Terima kasih Bu Fahmi, Pak Arif. Mungkin sedikit saya tambahkan tadi bahwa inovasi Puskesmas itu ada lagi. Jadi kita di Puskesmas menyediakan alat permainan edukasi outdoor. Mungkin Pak Fahmi dan ruangan. Ya, di luar ruangan permainan. Jadi permainan ramah anak itu berada di halaman Puskes. Jadi itu terdiri dari ayunan, pelosotan, kemudian ada permainan tali. Jadi anak-anak itu di samping dia membantu perkembangan motorik, juga mereka bisa bersosialisasi. Terutama lagi bagi dia, ya bagi ibunya yang misalnya memerlukan pelayanan Puskesmas, ibunya tetap melaksanakan pemeriksaan kesehatan atau di hamil atau pemeriksaan gigi dan mulut, anaknya bisa bermain, jadi tidak terganggu kegiatannya. Ada yang mengawasi tentunya. Tentu ada, itu tak lepas dari pengawasan dari kita sebagai kesehatan. Mungkin kayaknya Bu Fahmi juga pernah main ayunan kalau nggak salah sama Bu Pad ya. Kalau saya lihat ada juga-jugit. Iya. Saya tanya dengan stafnya ini, juga-jugit ini yang sering mainnya pimpinan. Alat itu rupanya bisa membantu untuk deteksi tumbuh kembang. Iya benar. Jadi kita bisa melihat sampai sejauh mana perkembangan anak tersebut. Kalau kita nggak nyoba nanti gimana anak-anak kan? Itu artinya. Nah, Coba harus jadi guru. Dan dipastikan aman Pak ya. Jadi kembali ke inovasi Mbaku Kiai, Gemar Membaca Buku di Posyandu. Itu peran lintas sektoral, Pak Camat, Kapolsek, dan Ramil, pendidikan, kepala desa, tim gerak PKK kecamatan dan desa itu besar sekali andilnya. Karena dari pertama kita sudah menanamkan bahwa kesehatan itu bukanlah tanggung jawab kita semata. Benar. Jadi kesehatan itu ada tanggung jawab kita bersama. Jadi marilah kita berperan agar masyarakat kita terhindar dari masalah-masalah kesehatan yang ada. Karena tadi sudah disampaikan oleh Dr. Reno bahwa pencegahan itu lebih baik dari pengobatan, kan biayanya lebih ringan. Itu. Jadi setiap 3 bulan kita mengadakan rapat lintas sektoral. Jadi kita undang lintas sektoral, kita menanyakan apa permasalahan mungkin di masyarakat tentang kesehatan, atau adakah usul bagi Puskesmas dalam rangka mengembangkan pelayanan itu sendiri. Karena rasanya kalau kita melihat pelayanan kita pasti terbaik itu, Arif ya, Bung Fahmi. Benar. Tapi kalau orang yang menilai mungkin ada banyak kekurangan. Oleh karena itu
kita secara fair harus meminta pendapat dari orang Iya, lain. harus butuh masukan. Butuh masukan, ya, betul. masyarakat sebagai subjek di sini. Iya, sebagai subjek. Ya. Jadi juga ketika di lapangan, di ibu-ibu kita kita edarkan kotak saran sesuai anjuran usaha kesehatan masyarakat tadi ya. Jadi kita tahu apa permasalahan yang dihadapi. Jadi peran lintas sektoral itu cukup berarti gitu kan. Apalagi untuk puskesmas Batang Bangpat perlu diketahui Ya. bahwa dari 9 desa itu saya kan 2015 baru Ya. masuk ke puskesmas ya. Ya. Jadi dari 9 desa tersebut 8 desa sudah bebas buang air sembarangan. Nah, jadi pertama itu 2015 itu desa Sumber Baru, 2017 itu 5 desa, Mulia Jaya, Kemang Indah, Mataram Jaya, Balian Makmur, dan Citasari. Kemudian untuk 2018 itu 2 desa, Desa Sukasari dan Desa Sumsari. Berarti 7 sudah deklarasi ya. 8. Jadi Delapan. masih satu lagi Yang belum. yaitu Desa Balian Makmur. Insya Allah kita bersama-sama para desa dan masyarakat sana berupaya agar desa tersebut terverifikasi dan dinyatakan desa bebas buang air sembarangan. Jadi cukup 9 desa harapan kita. Ya insya Allah lah dukungan dari berbagai pihak ODF tersebut akan kita capai ya. Itu Jadi kemudian program inovasi ini bisa memotivasi program-program lain dengan penguatan lintas program lintas sektor, sehingga akan tercapai Pak ya apa tujuan atau target yang akan kita capai ini dalam waktu dekat gitu Pak ya, kira-kira seperti itu. Ya. Bagus itu Pak Ayo. insya Allah SPM untuk Nah, 2020 sekarang rata-rata hampir 50%-an ya sudah tercapai. Ya. Insya Allah dari masalah kedua itu kita genjot lagi agar mencapai 100%. Bahkan kalaupun lebih dari 100% dalam skala masih yang ditargetkan, insya Allah masih bisa dicapai. Gitu. Iya. Ini Pak Zaidan, Pak Arif, kalau yang minggu kemarin kan kita ada kertamukti itu tetangga dan merupakan pengembangan dari Puskesmas PP 4. Kira-kira Pak Zaidan untuk Puskesmas PP 4 dengan kertamukti kerjasamanya sendiri seperti apa ini? Untuk kerjasama, karena kita berada di dalam satu kecamatan, tentu tidak bisa terpisah satu sama lain. Karena ketika rapat koordinasi tingkat kecamatan kita bersama-sama, dan mungkin pada saat bersamaan saya tidak bisa hadir jadi kata mukti yang menyampaikan program dari kesehatan, begitu pun sebaliknya. Kemudian tak lupa kita juga ada rujukan vertikal, jadi rujukan yang sesama antar puskesmas itu bisa kita laksanakan juga. Ya. Ya. Jadi untuk kerjasama itu terjadi cukup Ya, baik. tentunya ada persaingan sehat Ya, antara kompetisi ya, kompetisi dan PP4, dan itu sudah terlihat bagaimana geliat puskesmas ini dalam memajukan programnya masing-masing. Dan kita dari Dinas Kesehatan sangat mensupport hal-hal seperti ini. Pak Zaidan, untuk mensukseskan kegiatan inovasi Mbak Kiai tentunya kita punya kader-kader yang harus pintar. Dan kita juga punya Pak Zaidan punya tim, itu mungkin terdiri dari pemegang program, terdiri dari bidang desa. Mereka juga tentunya harus menguasai dulu itu apa yang harus disampaikan ke masyarakat, buku-buku mana buku yang ilmu yang lama yang sudah diupdate lagi, ilmu yang baru itu kira-kira Pak timnya itu ada menemui kendala dalam hal seperti itu? Ya, saya berusaha untuk memacu teman-teman kita di Puskesmas, orang program untuk selalu belajar dan belajar. Iya. Ketika kita mengalami suatu hambatan atau ketidakmengertian, koordinasi dengan dinas kesehatan, ada di seksi apa, bidang apa, itu silakan. Karena saya ketahui juga bahwa dari dinas kesehatan open terhadap informasi jika diinginkan. Itu. Iya. Kemudian kita pacu teman-teman untuk selalu mengikuti pelatihan. Pelatihan seperti ada BCLS, ada pelatihan misalnya persalinan normal. Nah itu harus
kita ikuti. Jadi dengan sendirinya nanti karena ilmu kan berkembang dari waktu ke waktu. Nah, bagaimana kita mau menjawab tantangan di masyarakat jika kita sendiri tidak mengalami perkembangan itu ya. Tentunya itu sudah mendapat fasilitas dari puskesmas, Pak. Ya, kita kasih advokasi agar mereka bisa berkembang dan selalu maju. Tadi kita sudah banyak mendengarkan apa yang Pak Zaidan sampaikan. Nah, kira-kira keberhasilan apa atau prestasi puskesmas apa yang selama ini bisa kita raih gitu kira-kira. Iya. Alhamdulillah, Pak Ami, Arif, selama kepemimpinan saya banyak disokong oleh teman-teman, banyak disupport, dibantu, dan hasil yang kita dapatkan untuk 2015 itu puskesmas bersih dan berprestasi. Bersih dan berprestasi di tingkat Kabupaten Oki. Luar biasa. Alhamdulillah. Kemudian pada tahun 2017 kita mendapatkan juara 3 perawat teladan tingkat Kabupaten Oki. Iya. Yang lebih membanggakan lagi itu pala juara bidan teladan tingkat 1 juara provinsi. Jadi saya aja belum pernah berkalangan dengan Pak Jokowi. Nah, setelah saya sudah di luar negeri, silakan monggo kalau kita harus legowo. Bidan sama Pak berprestasi. Iya, teladan 1 tingkat provinsi. Yang dikirim tingkat nasional. Tingkat nasional. Ketemu dengan Pak Jokowi ya. Ketemu Pak Jokowi. Tapi Pak Zaidan belum pernah ketemu Pak Jokowi. Belum pernah ketemu dengan Pak Jokowi ya. Nasib kita beda, saya sudah pernah sekali ketemu Pak. Oh, alhamdulillah. Di Puskesmas Kutaraya. Oh, iya. Beliau menyampaikan sering-sering main ke istana. Alhamdulillah harus dipenuhi itu bidang. Iya. Kemudian untuk 2018 itu Bu Fahmi, Arif, kita juara 2 bidan teladan kita kabupaten. Alhamdulillah. Jadi prestasi itu tidak lepas dari dukungan dari berbagai pihak. Iya, benar. Dimana kalau kita maju, kalau pihak-pihak yang lain tidak terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung, menopang untuk mereka menjadi teladan. Terima kasih kita sampaikan kepada semua pihak. Tentunya prestasi juga bisa membangkitkan semangat. Ya, motivasi ya, Mas ya. Ya, untuk berkompetisi menuju lebih baik lagi. Puskesmas lebih depan. Ya. Kalau tadi disampaikan sudah melaksanakan kegiatan akreditasi itu tahun berapa Pak? Saya sudah agak lupa ini. Ini Dr. Ali dengan membimbing admin ya Pak. Tahun berapa Pak? 2018 Pak ya? Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan akreditasi 2019. 2019. Oh, lupa benar dari Pak Fahmi ya. Karena masih puasa ya Pak. Mungkin banyak kesibukan, ada yang Tua pengalaman, tua umur. Kasih dulu sih. Iya. Ya. Di 2018 dengan hasil terakreditasi aja. Iya. Iya. Mohon doa aja dari kesehatan untuk berikutnya nanti kita capai ke kalau nggak salah awal ini Pak. Ya, awalnya untuk survei perdana mendapatkan hasil magia sudah sangat luar biasa Pak ya. Karena melalui perjuangan pembelajaran yang baik. Nah, insya Allah kita untuk menjadi paripurna di survei berikutnya bisa terlaksana. Mungkin kalau memang menjadi pembelajaran di puskesmas paripurna itu bukan satu impian, ya bisa menjadi kenyataan dan itu harapan kita bersama. Pak Arif, kita break lagi untuk sesi berikutnya. Kita istirahat dulu, kita saksikan video tutorial dan live musik. Silakan. Memasuki musim penghujan, banyak nyamuk berkeliaran di lingkungan tempat tinggal Anda. Mengapa hal ini bisa terjadi? Meningkatnya populasi nyamuk di musim hujan diakibatkan karena banyaknya genangan air yang tersedia yang menjadi tempat berkembang biak larva nyamuk.
Salah satu penyakit yang juga turut meningkat di musim hujan adalah demam berdarah dengue atau DBD. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang sebelumnya telah terinfeksi virus dengue. Demam berdarah menjadi ancaman kesehatan masyarakat karena keparahan penyakit yang ditimbulkan dan bisa berisiko hingga kematian. Untuk itu, Anda harus mencegah timbulnya penyakit ini di lingkungan tempat tinggal Anda. Bagaimana caranya? Hal paling utama yang harus Anda lakukan adalah jangan membiarkan adanya tempat bagi nyamuk untuk berkembang biak. Lakukan kegiatan 3M untuk mencegahnya. Caranya sangat mudah. Pertama, menguras. Kuraslah bak mandi atau tempat penampungan air lainnya dengan bersih dan rutin. Kedua, menutup. Tutuplah semua tempat penampungan air yang ada di lingkungan Anda, supaya tidak ada nyamuk yang masuk dan meninggalkan telur di tempat tersebut. Ketiga, mengubur. Kuburlah semua barang-barang bekas di tanah agar lingkungan tetap bersih dan tidak ada air hujan yang tertampung di barang bekas tersebut. Plus, gunakan kelambu saat tidur. Menggunakan obat anti nyamuk atau spray anti nyamuk. Tidak menggantung pakaian di belakang pintu. Lakukan fogging, serta peliharalah ikan jika memiliki kolam di rumah. Hal ini agar jentik-jentik nyamuk yang ada di kolam bisa dimakan oleh ikan yang dipelihara. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Yuk, lakukan gerakan 3M+, sebagai upaya awal mencegah DBD sejak dini. Pesan ini disampaikan oleh Ya, sudah kita saksikan tadi video tutorial, sangat berhubungan sekali apa yang disampaikan oleh Dr. Retno dan Cek Mala tadi, bagaimana cara kita menjaga kebersihan di lingkungan dengan 3M+. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Bagi sahabat obsesi yang masih menyaksikan kita saat ini, jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe obsesi di media sosial kita di Facebook, Instagram, dan YouTube Dinas Kesehatan Kabupaten Oki. Kembali kami mengingatkan kepada sahabat obsesi semua, acara ini tayang setiap hari Senin dan Rabu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan sampai ketinggalan dari setiap sesi ataupun episodenya. Kami selalu menampilkan narasumber yang sangat luar biasa, menampilkan narasumber yang terbaru dengan ulasan yang inovasi, obrolan seputar kesehatan yang insya Allah nanti akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Kita kembali lagi ke narasumber kita ini Pak Arif, sebelum kita tutup untuk acara obsesi hari ini. Mungkin terakhir untuk Pak Zaidan, mungkin ada harapan, mumpung ada di Dinas Kesehatan ini, ada di ruang revolusi KIA hari ini, kita live ini, ada harapan untuk disampaikan kepada Bapak Kepala Dinas ataupun harapan juga untuk Puskesmas PP4 ke depannya. Pak Zaidan, silakan. Baik, terima kasih Pak Ami, Arif. Jadi pertama saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati Oki, Haji Iskandar Estri, dan Bapak Wakil Bupati, Bapak Haji Jafar Sodik, yang telah melalui Dinas Kesehatan yang telah mensupport kegiatan-kegiatan pandemi COVID-19 di Puskesmas Patawang 4 khususnya dan di lingkungan Dinas Kesehatan Oki. Jadi untuk itu apa yang dibutuhkan seperti alat pelindung diri, alhamdulillah kami tidak mengalami masalah. Dan ketika dibutuhkan itu tinggal koordinasi Dinas Kesehatan langsung mendrop apa yang alat pelindung diri yang kami butuhkan. Kemudian harapan ke depan tentu sumber daya manusia kesehatan yang kami miliki masih belum sesuai dengan standar, seperti tidak ada dokter gigi, tidak ada nutrisionis, kemudian apotekernya ada tapi masih PKS, analisnya juga masih PKS, rekam medis tidak ada, kemudian dental unit juga kami tidak ada. Alhamdulillah sekarang rehab gedung rawat inap sedang berjalan dan nanti kemungkinan besar pembangunan instalasi pembuangan air limbah akan dibangun. Jadi support dari Dinas Kesehatan untuk kemajuan Puskesmas dalam rangka melengkapi standar pelayanan dan standar alat kesehatan bisa dipenuhi. Jadi kami sebagai pelaksana promosi dan preventif kesehatan di Puskesmas bisa menjalankan tugas tersebut
tanpa kendala sedikit apapun. Itu harapan kami. Bu Fani dari Arif. Untuk harapan di puskesmas nanti Pak Arif tadi disampaikan oleh Pak Zaidan kekurangan dokter gigi ini. Gimana tantangan itu Pak Arif? Satu dokter gigi boleh dibawa hari ini Pak, tapi nggak boleh nginep karena kita juga sangat membutuhkan beliau di sini. Ya. Mungkin Pak Dr. Arif sebelum closing lagi ada pertanyaan lagi untuk Pak Zaidan. Mungkin ini Pak pertanyaan tentang tetap manajemen puskesmas itu tetap dilaksanakan Ya. di dalam rangka peningkatan mutu dan cakupan. Ya. Karena nanti orientasi kita ke depan ini bukan sekedar hanya output atau outcome-nya saja, tapi nanti kita harus melihat bagaimana mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan sama penilaian pengawasan itu bisa termunculkan secara terstruktur dan sistematis. Itu saja mungkin Pak. Masukan dari terima kasih Pak Zaidan, dan itu wajib Pak ya. Apalagi puskesmas TP4 ini sudah terakreditasi ya. Tentang masukan harapan tadi yang disampaikan juga untuk Dinas Kesehatan, Insya Allah itu sudah kita sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas, karena itu banyak juga masukan dari puskesmas yang lain sudah kita tindak-lanjuti. Salah satunya itu ada penempatan Nusantara Sehat. Tadi kalau tidak salah Dr. Retno juga termasuk dokter Nusantara Sehat ya, dan sudah kita alokasikan ke beberapa puskesmas yang membutuhkan, dan sekarang kita sudah juga melakukan pengajuan kembali untuk alokasi Nusantara Sehat khususnya tenaga kesehatan yang dibutuhkan di puskesmas. Dan hal ini juga mudah-mudahan ke depan puskesmas PP4 terpenuhi seperti dokter gigi, nutrisi, laboratorium, apoteker, dan semuanya bisa terlaksana dengan waktu cepat. Nah, walaupun mungkin sekarang ini belum memenuhi, tidak menghalangi kegiatan di puskesmas PP4 ya. Demikian mungkin Pak Arif ya, obrolan kita pada pagi hari ini sangat menarik. Waktulah yang membatasi kita ya. Kami dari tim Obsesi selalu mengingatkan kepada semua sahabat Obsesi untuk selalu menyaksikan acara Obsesi setiap hari Senin dan Rabu pukul 9 waktu Indonesia Barat, yang disiarkan langsung secara live dari ruang media center Revolusi KIA Dinas Kesehatan Kabupaten Oki. Jangan lupa like, follow, komen, dan subscribe-nya di media sosial kita, Facebook, Instagram, dan YouTube Dinas Kesehatan Kabupaten Oki. Akhir kata, kami dari tim Obsesi, saya Ahmad Fahmi berserta Dr. Arifin dan Haji Zaidan SMNkes mengucapkan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ombay akas sigam ko hagam ulang muli meranai lagi rinca-rincahan muniku kawai handanya kawai handa muni muniku hagadinya nya hagadiniku muni nya hagadiniku muni ombay akas sikam ko hagamulang muli meranai lagi rinca-rincahan ombay akas sikam ko hagamulang muli meranai lagi rinca-rincahan muniku kawai batiknya kawai
Ombai batik muni ku haga botik nya haga botik muni nya haga botik muni Ombai akas sikam ko haga mulang Muli merantai lagi rinca-rincahan Muli merantai lagi rinca-rincahan Terima kasih.